Nah, di sini kita bakal bahas soal siklus hidup dari Fasciola hepatica ya. Salah satu contoh ini pelatih Helminthes di sini. Fasciola hepatica, ada kata hepatika di sini. Hepatik, hepato itu kaitannya dengan liver, hepar. Kita mulai dari mana ya? Dari sini ya nomor satu. Jadi di sini ceritanya ada telur nih di sini. Telurnya belum jadi embrio, terus dia pass in feces. Jadi dia adanya di feces ya atau kotoran. Kotoran siapa? Ya bisa kita lihat di sini ada sapi, ada domba atau hewan ternak secara umum ya. Jadi di sini kita punya telur. Telur yang ada di kotoran dua hewan ini nih. Nah, terus kemudian telurnya itu dia terbawa ke kotoran, ngambang nih. Ngambangnya di mana? Di air. Nah, ketika dia di air ini, dia bakal tergenang kan. Terus dia bakal develop ya, dia bakal berkembang, mengalami perkembangan dari asalnya telur, kemudian dia bakal berkembang jadi mirasidia di sini. Telurnya menetas, jadilah mirasidia. Nah, mirasidia ini kita sekalian review ke atas dikit. Dia itu ciri khasnya adalah punya banyak silia yang bisa gerak nih. Artinya dia nggak stasis ke bawah aja aliran air, tapi dia bisa gerak. Nah, dia itu ngapain gerak? Geraknya tuh dia cari inang. Inang pertamanya berupa keong, snail di sini. Nah, di dalam tubuh si keongnya, dia bisa mengalami perkembangan lanjutan. Asalnya mirasidia, dia bisa berubah jadi sporosis, lalu dia bisa berkembang jadi redia, lalu terakhir dia bisa berubah jadi serkaria. Gitu. Jadi di sini snail ini atau si siput ini dia berperan sebagai inang pertamanya, tempat si mirasidia menghabiskan waktu untuk develop asalnya dari mirasidia jadi serkaria di sini. Jadi ini inang pertamanya ini dia udah bersifat sebagai parasit dari awal hidupnya ya. Dari kecil aja udah parasit. Ya iya gitu. Nah, terus kemudian dia bakal keluar sebagai Kersaria. Kersaria ini dia udah punya flagel yang agak panjang dan dia sifatnya free swimming di sini. Atau dia bisa bergerak ya, bisa bergerak bebas, dia bisa berenang-renang sendiri. Nah, berenang-berenang sendiri ini dia ngapain? Dia bisa nantinya buat nyari tumbuhan. Ketika dia nyari tumbuhan, di sini dia udah ketemu tumbuhan, dia bakal nempel di tumbuhan tersebut dengan harapan si tumbuhan tersebut bakal dikonsumsi oleh hewan ternak. Bisa berupa sapi, bisa berupa domba di sini atau kambing, bisa berupa hewan ternak lainnya, nggak masalah apapun itu. Nah, lalu kemudian dia juga bisa di sini ketika udah masuk ke hewan ternak ini ya, dia bakal bergerak ke sistem pencernaannya, lalu di situ dia ketemu dengan cacing lain ya bertelur, menelurkan telur. Nah, si telur ini dia bisa balik lagi nih ke siklus yang tadi ya. Dari telur bisa jadi ke bawah air dia pecah jadi mirasidia, mirasidia nyari keong, di keong itu dia berkembang keluar sebagai serkaria. Serkaria itu nyari tumbuhan buat nantinya dimakan oleh si hewan ternak. Nah, tapi di sini dia bisa bercabang nih. Nah, si daun ini ya, daun-daun ini dia tuh nggak cuma bisa dimakan oleh si sapi atau domba doang. Dia bisa dikonsumsi oleh manusia juga. Atau sebaliknya, ketika si sapi atau domba ini dia makan rumput yang ada serkarianya di sini, lalu kemudian si hewan ternaknya ini disembelih dan dikonsumsi manusia, tapi dia masaknya nggak matang. Nah, si cacing-cacing tadi itu dia bisa masuk ke dalam saluran pencernaan manusia, ke bawah oleh ya entah itu di rumput. Tapi emang ada orang makan rumput? Ya bisa aja sih, nggak harus rumput kan. Atau dia adanya di sini ya, di daging-daging si hewan ternaknya ini, dagingnya dimakan ya cacingnya juga dia ikut kemakan. Nah, pada manusia di sini si cacing ini dia bakal menetap di duodenum atau di usus kecilnya gitu. Kemudian nanti dia bisa bergerak-gerak sampai ke sini ya, hepatic biliary duct atau ke saluran saluran di livernya ya, saluran kelenjar di liver di daerah sini. Intinya dia bakal menyerang saluran pencernaan karena kan dia masuknya lewat mulut dan dia ya salurannya ya ke sini, ke saluran pencernaan gitu. Nah, ini yang menjadi concern untuk ini ya, untuk gimana caranya kita mensterilisasi makanan ya, entah itu berupa makanan yang dari sayuran atau dari hewani ya, dari daging-daging. Intinya ya makannya kita harus menjaga kebersihan, terus masaknya juga sampai mateng dan pastikan agar tidak ada cacing. Karena si Fasciola hepatica ini bahaya ya. Kalau misalnya dia ada di daerah liver ini. Liver ini kan dia hati. Hati itu perannya buat apa? Buat detoksifikasi, buat ngatur-ngatur
distribusi nutrisi di dalam tubuh. Kalau misalnya si hati ini dia terinfeksi oleh vasiola hepatika, dia bisa mengalami pendarahan atau lebih parah jaringannya rusak, hatinya rusak, artinya kita nggak bisa menetralisir racun, kita juga nggak bisa mencerna makanan secara optimal gitu. Jadi ya orang yang cacingan itu kayak gimana? Ya kurus kan biasanya, ya itu salah satu gejala dari infeksi vasiola hepatika pada manusia. Oke, ini sekilas aja ya, sekalian kita ingat-ingat soal ini. Mirasidia itu apa, sporosis itu apa, redia itu apa, dan kerkaria itu apa, fiturnya dan dia ngapain. Gitu, kita kaitkan aja dengan sini ya. Nggak perlu dihafal, sekali lagi pahami aja bahwa ini tuh masing-masing punya bentuk beda-beda, punya peranan beda-beda, dan gaya hidup yang beda-beda. Kayak misal si serkaria dia punya ekor panjang, kenapa? Karena dia bisa berenang, nyari buat tempat penempel yang nantinya dia mau dimakan oleh salah satu inang potensialnya. Oke, saya cut sampai sini ya untuk vasiola hepatika.